寿丹是好，那死罪。神人，扎在法力。 Halo guys, lanjut kita, Immortality. Kilatan panas melintas di mata Fang Han saat mendengar itu. 5 Kaisar Iblis Agung. Kapan kau bersedia mengajariku? Tanya Fang Han dengan serius. Aku tidak dapat mengajarimu sekarang, karena kekuatan sihirmu tidak cukup. Kecuali jika kamu maju ke alam surgawi lapisan kelima, aku akan mengajarimu satu persatu dan mewariskan semua 36 kemampuan ilahi yang aku tahu, kata Yan. Alam surgawi lapisan kelima, aku pasti akan segera mencapainya, kata Fang Han mengepalkan tinjunya. Keseriusan melintas di mata Yan saat dia mendengar itu dan berkata, sulit untuk dikatakan, dengan kultivasimu saat ini, 10 tahun untuk maju ke alam surgawi lapis 5, itu seperti mimpi, kecuali jika ada kamu mengalami pertemuan keberuntungan. Karena itu, selain berkultivasi, pergilah menjelajah dan cari gua gunung yang dalam, temukan keberuntungan itu ataupun jejak kuno, dengan begitu, kamu akan memiliki kesempatan untuk takdir abadi, kata Yan. Pertama-tama kultivasi ke alam Yuan sejati, padatkan kekuatan sihir menjadi Qi sejati yang lebih kuat, kata Yan. Fang Han mengangguk, dia mengeluarkan inti darah dan menelannya sebagai asupan energi Qi tubuhnya, lalu duduk bersila. Telapak tangan kiri mengembun menjadi segel tertinggi Azura, dan telapak tangan kanan mengembun menjadi segel Kaisar Kayu, lalu mulai menyerap Qi roh kayu dari hutan bambu hitam, menyebabkan seluruh hutan bambu hitam melepaskan aliran Qi biru ungu yang membentuk pusaran sebelum masuk ke tubuhnya, hingga tubuhnya terus mengalami transformasi kayu. Hari demi hari, di luar puncak Jialan, salju tebal telah berhenti, di mana matahari muncul dan salju mencair, membuat sekitarnya menjadi lebih hangat. Selama 3 bulan, Fang Han duduk bersila di hutan bambu hitam dan menelan inti darah. Tubuhnya terus-menerus menelan energi Qi menyebabkan energi Qi-nya perlahan berubah menjadi warna biru hijau yang tebal, persis sama dengan hutan bambu hitam, bahkan itu benar-benar berakar dan menumbuhkan akar bambu ungu. Pada saat ini, 2 segel tertinggi Azura dan segel Kaisar Kayu di tangan Fang Han telah disembunyikan di dalam tubuh dan tidak ada yang bisa melihatnya, dan hisapan di dalam tubuh bahkan lebih besar. Hisapan ini tidak hanya terbatas pada hutan bambu hitam, tampaknya meliputi seluruh tanaman di puncak permata biru Jialan, semuanya tergerak ke arah Fang Han berada. Sementara itu, di rumah Pil puncak gunung, Jialan yang sedang berkultivasi, terkejut dan membuka matanya. Long Xuan juga merasakan sesuatu, setelah dia menelan pil panjang umur Yin yang diberikan Fang Han, dia akhirnya melangkah ke alam avatar. Dalam 3 bulan terakhir, dia juga telah menjadi murid sejati. Pada saat ini, Jialan maupun Long Xuan merasakan kegilaan dari seluruh puncak permata biru. Semua energi Qi tampaknya bergerak ke arah hutan bambu hitam. Energi Qi kayu ini nampaknya menuju ke hutan bambu hitam. Ini adalah dasar dari teknik roh kayu angin, tapi ini jauh lebih halus, bahkan lebih tinggi dari Tian Mudafa. Ini harusnya merupakan kemampuan kelas atas dari roh kayu. Sepertinya Fang Han telah mengubah kekuatan Qi-nya menjadi Qi sejati. Ini sangat cepat, di luar dugaanku, kata Jialan. Di telapak tangannya, ada pil obat berwarna biru muda. Long Xuan, kamu telah menjadi murid sejati, dan telah bekerja keras selama 3 bulan, kemampuanmu juga meningkat. Panatua Sekte juga telah mengajarimu teknik air luas yang cocok dengan garis keturunan naga sejati di tubuhmu. Ini adalah pil kristal biru labu, yang dapat menambah kekuatan fisik, memberikan vitalitas yang kuat, juga dapat membantumu dalam pengembangan teknik air luas. Setelah menelannya, pergilah menjelajahi kepeninggalan kuno, kamu mungkin akan bertemu keberuntungan di sana, kata Jialan melambaikan tangannya, dan pil obat terbang ke tangan Long Xuan. Terima kasih banyak kakak senior Jialan, kata Long Xuan menerima pil itu. Mengapa kakak tidak pergi ke laut kosong? Tanya Long Xuan. Lautan kekosongan adalah medan perang kuno,
banyak ahli yang bertemu secara kebetulan, seperti Fang Qingxie memiliki beberapa warisan Lei di kuno, yang membuat kemampuannya maju pesat. Aku pernah ke sana beberapa kali-kali, tapi medan itu cukup rumit. Jika ingin mendalaminya, kamu bisa menjelajahinya di pinggiran, tapi aku tidak punya apa-apa untuk digunakan, kata Jialan dengan getir, dan melanjutkan. Karena bencana Linglong 3000 tahun yang lalu, Sekte Immortal Dao saat ini lebih mudah mempelajari metode kultivasi lainnya. Hua Tiandu ingin mereformasi Sekte Yuhua, mengatur seni bela diri, mempelajari Sekte Persatuan Ekstrim kuno, dan menetapkan aturan sekte yang lebih banyak. Jika kultivasinya mencapai alam misteri umur panjang dan menjadi kepala sekte, cepat atau lambat aku harus mempelajari keterbukaan yang luar biasa. Aku pikir Fang Qingxie juga berpikir seperti itu, kata Jialan menghela nafas. Kamu pergi ke petualangan Void kuno kali ini, mencari takdir abadi. Kamu dapat bekerja sama dengan Fang Han. Pergilah, Fang Han memiliki peluang besar, ditambah kekuatannya, itu adalah penolong yang baik untukmu, kata Jialan. Satu suara angin kencang tiba-tiba terdengar ketika hisapan yang kuat meledak, dan mengguncang puncak permata biru hingga bergetar. Semua energi Qi dari tanaman ramuan di puncak nampak bergegas menuju hutan bambu hitam. Pada saat ini, Fang Han duduk bersila merasakan kekuatan energi Qi-nya yang penuh dengan ribuan ramuan kayu dan akar roh, membuat seluruh tubuhnya sepenuhnya menjadi kayu, dan pertumbuhan Wanmu dalam benaknya tampaknya meledak. Jialan dan Long Xuan yang terkejut segera terbang keluar dan melihat ke arah kedalaman hutan bambu hitam. Tampaknya tubuhnya sudah menjadi kayu, dan dia terbakar. Bagaimana dia bisa mengatasinya, kata Jialan. Long Xuan, kamu dapat melihat proses pemurniannya, itu dapat menambah banyak pengalaman bagimu di masa mendatang, kata Jialan. Long Xuan mengangguk dan segera melesat ke dalam bambu hitam. Saat ini, energi Qi yang liar tak terkendali memasuki tubuh Fang Han. Kali ini, jika tidak berhasil menekan penyimpangan Qi, aku akan tamat, pikir Fang Han merasakan seluruh tubuhnya menunjukkan tekstur kayu. Dia telah duduk di sini selama lebih dari 3 bulan, niat menantang Hua Tiandu hanya dalam 10 tahun membuatnya merasa sedikit cemas, sehingga latihannya menjadi gelisah. Akibatnya dia tidak bisa menerima energi Qi yang liar, dan hanya bisa mengatupkan giginya, menahan, menyisir auranya, agar tidak membuatnya berantakan. Tapi pada akhirnya, energi Qi menjadi semakin ganas, dan dia harus menggunakan jarum jiwa pohon surgawi untuk menekannya. Segera cahaya jernih berbentuk jarum, muncul dari atas kepalanya, dan meluas dalam sekejap mata, akhirnya berubah menjadi kayu raksasa yang terus berputar, dan semua energi Qi roh kayu juga tersedot ke dalamnya. Fang Han mengambil kesempatan ini dan segera menjalankan tubuh emas Yama. Meski begitu, tekstur kayu pada tubuhnya terus meledak, tapi Fang Han berhasil menembus lapisan pertama, dan merasa fisiknya lemah. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya, dia hanya bisa menggunakan kekuatan sihirnya untuk menelan inti darah. Itu sekejap meningkatkan siklus kekuatan fisik dan darah, dan menerobos gabungan transformasi kayu. Long Xuan akhirnya tiba dan terkejut saat melihat kondisi Fang Han, bagaimana tubuhnya bisa menjadi kayu, dan bahkan menembus penghalang. Pikir Long Xuan tertegun, dia memiliki garis keturunan naga sejati di tubuhnya, tapi tidak ada kekuatan seperti itu. Tepat saat Long Xuan terkejut, jarum jiwa pohon surgawi di kepala Fang Han meledak dan berubah menjadi aliran udara biru. Fang Han merasakan kekuatan sihirnya tiba-tiba berubah, dan aura Wanmu bergabung erat, tidak lagi terpisah satu sama lain. Ini adalah Qi sejati Kaisar Kayu? Seru Fang Han terkejut. Fang Han akhirnya melangkah ke alam avatar lapisan kedua, alam Yuan sejati, mengubah kekuatan sihir menjadi Qi sejati. Dia mengayunkan tangannya dan sebuah telapak tangan raksasa tiba-tiba melesat dan menghantam tanah hingga membentuk lubang yang dalam. Ini adalah telapak tangan Qi kayu sejati. Ketika Fang Han melihat Long Xuan, dia menginjak ujung daun bambu, tampaknya tidak ada beban sama sekali, dan mendarat di depan Long Xuan. Fang Han, selamat, hanya dalam 3 bulan,
Kamu melangkah ke lapisan kedua alam avatar, kata Long Xuan tersenyum. Kamu juga cepat, kamu akhirnya maju ke alam avatar, selamat, kata Fang Han tersenyum. Ini semua karena pil Yin Yang yang kamu berikan, kata Long Xuan. Fang Han terkejut mendengar pil, sepertinya ia melupakan sesuatu. Aku harus menyempurnakan pil roh kayu, aku telah tertunda selama 3 bulan. Aku khawatir akan dihukum Panatua, kata Fang Han dengan getir. Pil roh kayu, kakak senior Jia Lan mengetahui kesulitanmu. Karena itu dia telah memurnikan 1.200 pil dan meminta Hong Yi mengirimnya ke rumah pil sekte Yuhua. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini, kata Long Xuan. Apa, kakak Jia Lan telah membuatnya? Kalau begitu aku berterima kasih pada kakak Jia Lan, kata Fang Han dengan senang. Itu bukan apa-apa, ada satu hal lagi, gunungmu sudah jadi, kamu tinggal memberinya nama. Karena kamu telah berkultivasi selama beberapa bulan, aku khawatir gunung itu sepi, jadi aku mengirim beberapa murid sekte luar untuk menjaganya, dan aku mengambil beberapa biji ramuan dari kakak senior Jia Lan untuk ditanam oleh mereka. Kupikir itu sudah tumbuh, kata Long Xuan. Gunungku sudah dibangun, ayo kita lihat, kata Fang Han dengan senang. Long Xuan mengangguk, keduanya pun terbang ke gunung. Xiaoling telah bergabung dengan serikat Jia Lan, dia mendapat bimbingan pribadi dari kakak senior Jia Lan, itu membuat kultivasinya menjadi lebih besar, kata Long Xuan. Kakak senior Jia Lan benar-benar baik, kata Fang Han terbang bersama Long Xuan. Saat melintasi beberapa pegunungan, Fang Han melihat banyak puncak gunung yang menjulang, 5 istana yang megah, paviliun baru di mana-mana. Ini hebat, untuk mengolah istana seperti itu di gunung ini, jutaan orang akan bekerja selama puluhan tahun untuk itu, dan sekte Dao abadi dibangun dalam beberapa bulan, kata Fang Han menghela nafas. Iya, mereka mengirim iblis yang kuat untuk mendirikannya dalam semalam, satu-satunya kesulitan adalah mendirikan gunung, tapi dengan kekuatan beberapa Panatua, itu bukanlah masalah, kata Long Xuan. Saat mereka mendekat ke Gunung Fang Han, beberapa murid melihat mereka dan berseru, lihat, itu kakak senior Long, dan kakak senior Fang Han. Fang Han melihat murid-murid itu, dan berpikir untuk memberikan mereka hadiah. Tapi dia ingat bahwa pilnya sudah habis dia telan, tidak ada yang lain, hanya ada beberapa batu kristal di tubuh, tapi barang-barang itu tidak dapat diberikan. Hal ini membuat Fang Han sedikit canggung. Untungnya, Long Xuan tampaknya melihat hal itu, dia memberi setiap murid sebuah pil asal esensi, yang menghilangkan rasa canggung Fang Han. Fang Han, lihat gunungmu ini, apa ada yang kurang baik? Nama apa yang akan kamu berikan? Kata Long Xuan. Fang Han melihat gunungnya sejenak, kilatan dingin melintas di matanya saat dia memikirkan akan bertarung melawan Hua Tiandu. Tanpa kemenangan, semuanya adalah awan asap, gunung ini disebut reinkarnasi, kata Fang Han. Long Xuan setuju dan mengangguk, Fang Han, aku mendengar bahwa Hua Tiandu baru-baru ini memanggil Fang Qingwei. Dengan karakternya, aku pikir itu akan menyebabkan kegemparan di murid sejati. Dia harus berhati-hati, kata Long Xuan. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menjadi lebih baik, kata Fang Han mengerutkan keningnya. Tunggu beberapa hari untuk mengetahuinya. Aku di sini untuk bertanya padamu satu hal, apa kamu tertarik untuk pergi ke Laut Kosong? Kata Long Xuan. Lautan kekosongan, seru Fang Han terkejut, dikabarkan itu adalah tempat misterius di lautan. Dikatakan bahwa semua air laut mengalir di sana karena perang besar iblis abadi kuno. Di tempat itu ada banyak reruntuhan kuno, sisa-sisa perang besar iblis abadi, dan banyak harta pusaka. Di antaranya pil roh kuno, pusaka roh, pusaka Dao, kerangka dewa iblis zaman kuno, sisa-sisa iblis surgawi, dan masih banyak harta tak berujung tersembunyi di dalamnya. Namun, Ocean Returning Void ini juga sangat berbahaya. Lingkungannya buruk, dan beberapa void yang rusak lebih terlibat dalam perubahan ruang. Jika tidak beruntung, mungkin tidak akan bisa keluar. Di beberapa tempat ini, iblis surgawi datang dari wilayah luar dan berada di tengahnya. Fang Qingxie dan Komandan Iblis pernah pergi untuk menjelajah dan bertemu dengan iblis surgawi racun air, dan mereka mendapat banyak manfaat.
Fang Han juga tahu hal ini. Tidak tahu berapa banyak murid sekte iblis dan murid Dao pergi untuk menjelajah guna mendapatkan harta pusaka, pil obat, pedang terbang. Meski beberapa orang telah mendapatkan pertemuan yang beruntung, tapi lebih banyak orang yang terjebak di dalamnya dan mati. Namun sebenarnya, hal terpenting dalam latihan menjelajahi reruntuhan kuno adalah pertemuan keberuntungan. Itu disebut nasib abadi. Semakin besar pertemuan kebetulannya, itu adalah nasib abadi yang mendalam. Kilatan dingin melintas di mata Pang Han saat dia mendengar itu sebelum berbicara. Meski aku telah bekerja keras, tidak mungkin mengalahkan Hua Tiandu dalam 10 tahun, aku harus keluar dan mengalami takdir nasib abadi. Besok pagi, ayo kita pergi, kata Pang Han dengan suara yang dalam. Bagus, besok kita pergi, kata Long Xuan terbang keluar dari tempat itu. Pang Han melihat Long Xuan pergi, pikirannya kemudian teringat pada kuali pil di rumah pil Jialan. Aku telah berkultivasi menjadi kaisar kayu Qi sejati. Aku berharap memiliki kuali pil seperti itu, pikir Pang Han. Sementara itu di puncak gunung salju, nampak Hua Tiandu duduk bersila di depan pil, tampaknya sedang memurnikan sesuatu. Sesaat kemudian sebuah labu iblis melesat keluar dari kuali pil dan mendarat di tangannya. Qingwei, ini adalah labu 7 iblis milik Fan Han, dan ini bukan pusaka kecil, aku telah memurnikannya kembali untukmu, menghapus Qi iblis, dan asap serigala langit di dalamnya, menambahkan semua jenis harta surgawi, dan menjadi kabut emas. Ini jauh lebih kuat daripada asap serigala langit. Dan aku juga memberimu pedang terbang di dalamnya sebagai 7 pedang pembunuh, kata Hua Tiandu melambaikan tangannya dan labu 7 iblis terbang ke tangan Fang Qingwei. Terima kasih banyak, kakak senior Hua, kata Fang Qingwei tampak serius mengambil labu itu, matanya penuh kegembiraan. Selanjutnya labu itu akan disebut labu abadi Ruyi, kata Hua Tiandu. Iya, kakak senior, kata Fang Qingwei dengan senang. Fang Han, kamu budak anjing, aku akan memberitahumu siapa pemilik labu ini sebenarnya, pikir Qingwei dengan dingin. Hua Tiandu sepertinya memahami pikiran Fang Qingwei, lalu berkata, kamu ingin mengambil labu ini untuk menemukan Fang Han? Fang Han ini ada banyak rahasia, dan telah maju ke alam avatar, dan kamu harus berkultivasi mencapai alam avatar. Di labu abadi ini, saya telah meninggalkan pil obat selama setahun. Di masa depan, saya dapat mengatur ulang sekte Yuhua, dan bersaing dengan sekte persatuan ekstrim, kata Hua Tiandu. Hanya kekuatan seperti kakak senior, yang dapat memimpin sekte Yuhua menuju kemakmuran, kata Fang Qingwei tahu harus berkata apa, lalu mundur dan pergi dari tempat itu. Hua Tiandu tersenyum mendengarnya. Fang Qingwei pergi dengan senang, kali ini aku ingin pergi ke laut kosong. Jika aku bisa mendapatkan pil obat kuno dan pusaka ajaib, dan maju ke alam avatar, aku akan membunuhmu, Fang Han, kata Qingwei dengan dingin, sementara labu abadi mengeluarkan kabut emas yang membungkus Qingwei saat dia melesat ke langit. Sementara itu, di puncak reinkarnasi, nampak Pang Han duduk bersila menjalankan kaisar kayu tertinggi Azura. Kekuatan sihir memadukan Ciroh kayu dan berubah menjadi kaisar kayu Qi sejati. Fang Han merasa bahwa dia telah memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Qi kayu. Saat dia merenung, satu sosok terbang perlahan dan mendarat di bebatuan, itu adalah Long Xuan. Fang Han, ayo pergi, kata Long Xuan. Bagus, kata Fang Han dengan cepat berdiri, lalu berkata pada Fang Xiaolin, apa kamu sudah siap? Fang Xiaolin dengan tenang menjawab, pergi ke laut kosong juga merupakan hal yang baik. Aku sudah lama ingin pergi ke sana dan mengumpulkan sebagian inti monster, kata Xiaoling. Kejutan melintas di mata Long Xuan saat dia melihat Xiaoling, dia juga ahli alam avatar, seru Long Xuan sedikit terkejut. Iya, aku bertemu dengannya saat aku berlatih di dunia bawah tanah, dan dia adalah iblis Asura yang hebat, kata Fang Han. Iblis Asura, itu adalah dari ras iblis, kamu harus berhati-hati. Iblis Asura setara dengan murid sejati, sekte mereka akan mengejarmu, kata Long Xuan. Jangan khawatir, jika Panatua ras iblis datang, aku akan membunuhnya. Asura iblis, seluruh tubuhnya adalah harta karun,
kata Fang Han dengan dingin. Ci sejati kaisar kayu melonjak di tubuhnya. Ayo pergi, kata Fang Han segera melesat terbang. Long Xuan dan Xiao Ling segera mengikuti. Setelah setengah penerbangan, Fang Han mendarat di atas bukit dan duduk bersila untuk memulihkan energi Ci-nya dengan kaisar kayu tertinggi Azura. Dia tidak takut kehilangan energi Ci, faktanya, dia memiliki kristal ajaib yang dia dapatkan di dunia bawah saat itu yang dapat memulihkan kekuatan. Fang Han, kamu terbang terlalu cepat, kamu harus menyimpan sejumlah kekuatan saat terbang. Jika kamu bertemu ras iblis, itu tidak bagus, dan kita harus menggunakan jimat penyembunyian untuk menyembunyikan tubuh, jangan sampai terlihat oleh orang-orang di darat, kata Long Xuan duduk bersila dan menelan pil obat. Aku baru saja terbang begitu cepat, aku lupa, kata Fang Han mengangguk. Setelah istirahat sebentar, ketiganya kembali terbang. Kali ini Fang Han sembunyikan tubuhnya, dan terbang lebih lambat. 3 hari berlalu dan mereka akhirnya tiba di lautan luas. Saat Long Xuan berada di atasnya, Fang Han terkejut, tampaknya ada roh di lautan. Fang Han melihat lingkaran air, dan itu tersedot ke dalam tubuh Long Xuan, dan bekerja sama dengan kekuatan sihir untuk memurnikannya. Dia tahu bahwa kultivasi Long Xuan adalah teknik air luas dan kultivasi di laut lebih cepat baginya. Kita sampai di sini selama hampir 3 hari. Jika itu adalah kakak senior Jialan, hanya setengah jam, kata Long Xuan. Laut kosong itu sangat berbahaya. Setelah kita terbang masuk, kekuatan sihir habis, dan aku khawatir kita tidak dapat menemukan tempat peristirahatan di pulau itu, kata Fang Han. Long Xuan, harta sihir apa yang kau miliki? Yang terbaik adalah menjadi harta sihir seperti kapal, kata Fang Han. Tentu saja, kalau tidak, aku tidak akan datang ke laut ini. Aku punya kapal Ci Awan milik kakak senior Jialan. Tapi kita tidak boleh ceroboh, ada sekelompok bajak laut liar di laut, mereka juga ahli alam avatar, kata Long Xuan. Fang Han sedikit mengernyit saat mendengar itu. Bajak laut liar biasanya tanpa aturan. Meskipun mereka juga memiliki sekte, mereka tidak peduli apapun itu. Selama ada kesempatan, segera bunuh dan ambil barangnya, melarikan diri, dan bersembunyi. Selain itu berhati-hati terhadap monster di laut, dan bencana alam berbagai badai, pikir Fang Han. Long Xuan melihat Fang Han merenung dan berkata, ini adalah pantai terpencil milik dinasti Fajar Agung, itu seharusnya terumbu karang laut dangkal. Kita akan pergi ke sana untuk menemukan karang yang berusia lebih dari 500 tahun, itu adalah bahan penting untuk pil asal esensi, kata Long Xuan melihat Fang Han merenung. Tapi dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, lalu terbang ke depan. Fang Han juga terbang ke laut dangkal, dan melihat pasir putih dan air jernih, ikan berwarna, ular laut berbisa warna-warni, dan beberapa hiu berbahaya. Long Xuan menggunakan jarinya, kekuatan sihir dipaksa untuk membuka laut, memperlihatkan sekelompok terumbu karang merah. Dia sedang mencari sebuah karang merah bertanduk besar yang seluruh permukaannya penuh dengan kilau merah. Itu adalah karang merah yang telah terbakar selama lebih dari 500 tahun, ramuan obat yang penting bagi pil asal esensi. Long Xuan mencari sebentar, tapi tidak dapat menemukan karang merah itu, membuat wajahnya sedikit kusam. Ini laut dangkal, mari kita masuk ke laut dalam, kata Fang Han. Long Xuan sedikit mengernyit, pergi ke laut dalam, harus terbang selama 10 hari, tapi semakin banyak ramuan, semakin aku ingin menemukan darah batin ular darah kristal, untuk membuat pil air lunak, kata Long Xuan mengangguk. Pedang naga es terbang keluar, berubah menjadi aliran air yang membungkus dirinya dan terbang jauh ke laut. Fang Han segera mengikuti. Setelah terbang selama lebih dari 1 jam, daratan telah sepenuhnya menghilang, hanya laut yang tak berujung. Pada saat ini, cuaca berangsur-angsur suram, dan awan-awan gelap menyelimuti, tampaknya badai hujan akan datang, suasana di laut juga sangat suram. Badai akan datang, jika ada guntur badai, itu akan merepotkan, kita akan beristirahat dulu, kata Long Xuan mengangkat tangannya, dan awan-awan terbang keluar dari tangannya sebelum berubah menjadi Ci kapal awan yang mendarat di air. Kapal Ci awan ini nampak seperti kapal yang sebenarnya, padat dan keras,
tepat digunakan untuk beristirahat dan bersantai di laut. Fang Han beristirahat sebentar, lalu berlatih Qi sejati Kaisar Kayu, sementara air laut benar-benar bertiup kencang, dan melonjak beberapa kaki tingginya dan bergelombang. Tapi kapal Qi Awan memiliki penghalang cahaya yang menahan ombak di luar. Meski terbentur ke atas dan ke bawah, kapal tidak akan tenggelam. Long Xuan juga duduk bersila berlatih kultivasi air luas. Namun kejutan melonjak di hatinya saat ia mencium angin laut. Itu adalah ular piton berumur 1000 tahun, Raja Ular Air Hitam, gumam Long Xuan tertegun dan segera berdiri. Raja Ular Air Hitam, ini adalah pertemuan kebetulan yang langka. Jika kita membunuhnya, manfaatnya sangat besar. Empedu dalamnya dapat meningkatkan kekuatan sihir kita, jauh lebih besar dari naga esku, kata Long Xuan terbang lebih dulu. Fang Han sedikit terkejut. Dia melihat sekeliling dan melihat tornado laut berputar di langit. Di dalam tornado itu, ada seekor ular raksasa yang sangat panjang. Suaranya mendesis tajam saat angin bertiup menyeramkan. Fang Han segera menggunakan Qi Kaisar Kayu sejati dan cahaya biru melonjak di tubuhnya saat dia terbang menuju ular piton raksasa itu. Tepat saat Fang Han terbang melewatinya, dia tiba-tiba terkejut dan berkata, ada sekelompok ahli alam avatar lain yang menyergap di sekitar Raja Ular Air Hitam, tampaknya mereka juga sedang menunggunya. Bukan hanya kita, kata Fang Han sedikit mengernyit. Raja Ular Air Hitam, di tengah pusaran tornado memiliki banyak sisik seperti bilah pisau di seluruh tubuhnya, taring yang panjang dan tajam berdarah, 10 kali lebih kuat dari tulang asura biasa. Jika disempurnakan dengan kekuatan sihir, itu akan menjadi pedang terbang yang langka. Fang Han melihat Raja Ular Air Hitam dan merasa bahwa kekuatan sihirnya 2 kali lebih kuat. Pada saat ini, Raja Ular Air Hitam di tengah badai juga tampaknya merasakan bahaya saat melihat ke arah Fang Han dan lainnya yang mendekat. Suaranya menjadi semakin ganas membawa gelombang roh menyebabkan berbagai macam ilusi untuk menakuti Fang Han dan pengintai tersembunyi lainnya. Namun, ini tidak ada gunanya. Ahli alam avatar tidak peduli dengan ilusi. Kali ini, Raja Ular Air Hitam berada pada saat transformasi yang paling kritis, dan tidak dapat melarikan diri. Jika tidak berubah, spiritnya akan runtuh dan segera menjadi ular idiot. Mari kita tunggu Raja Ular Air Hitam ini melepaskan kulit tua dan berubah menjadi naga, kata Long Xuan tiba-tiba memisahkan tirai air, dan bergerak menuju Fang Han. Ketiganya mengenai jimat penyembunyi dan sekejap menghilang ke dalam badai tirai air, sepenuhnya menyembunyikan aura mereka. Long Xuan, bagaimana menurutmu? Tanya Fang Han. Raja Ular Air Hitam ini sangat berguna bagimu. Aku tidak membutuhkannya. Aku telah meminum pil panjang umur Yin Yang. Aku bisa hidup hingga 600 tahun. Tapi kamu hanya memiliki waktu 10 tahun, kata Long Xuan melanjutkan. Ketika Raja Ular Air Hitam ini menjadi naga, kamu akan tiba-tiba muncul dan membunuhnya, kata Long Xuan mengirimkan suaranya ke Fang Han. Baiklah, Xiaoling, kamu dan Long Xuan, diam-diam menjaga. Jika aku tidak mendapatkannya, aku tidak dapat membantumu, kata Fang Han. Sesaat kemudian, sebuah ledakan besar membuat Fang Han memusatkan seluruh perhatiannya pada Raja Ular Air Hitam. Ketika badai semakin kuat, dan seutas kekuatan sihir menghilang dari Raja Ular Air Hitam. Saat ini, 2 daging besar tiba-tiba menggembung di kepala ular piton raksasa, dan kemudian 2 cangkang keras terangkat. Itu benar-benar menumbuhkan 2 tanduk panjang. Itu adalah transformasi Raja Ular Air Hitam yang akan menjadi naga. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.